Sejarah, maksudnya sejarah yang mana? Sendang. Oh, sejarah Sendang itu lahirnya Sendang 86. Itu berdirinya mau membangun masjid dan makam itu sekitar 86. Itu ceritanya mau membangun masjid itu karena punya wali. Sudah berapa kiai-kiai itu tirakat di situ, termasuk juru kunci. Itu sudah hampir tahun tirakat untuk membangun masjid. Karena itu wali sudah berapa kali dibangun sama masyarakat tidak bisa. Dipoto aja tidak bisa karena itu sejarah dan ya punya bahasan. Akhirnya hampir setahun itu kiai sama tirakat sama berdoa di tempatnya bahasan. Gimana caranya mau bangun masjid? Setelah akhirnya bahasan mengabulkan untuk membangun masjid. Sejarahnya terus untuk ketemu yang namanya Mbah Kiai Mbah Gusmat sama Mbah kami di Kajuran. Bermimpi untuk ketemu Kiai dua itu langsung ke sana. Akhirnya Bayu datang ke Nyakdono, terus kita mau bangun masjid di sana. Itu terus Yayu datang ke makamnya Mbak San, minta sama Mbak San. Terus begitu terus berhasil terus apa pertemuan masyarakat di masjid terus bilang iya gitu ya boleh dibangun saya sudah pembahasan tapi ojo jalur bantuan di mana-mana karena bahasa itu orang kaya paling sugih wong sak dunia ram duit kayak udan. Wah akhirnya judulnya Sendang Kalimat Thayyibah. Ya sementara habis pengajian dalam rangka mau bangun masjid terus masyarakat suruh bikin kotak tempat dia terus tempat masjid itu bentuk kotak terus di Sendang Kalimat Thayyibah. Waktu itu kali garing nang ngene iki garing jadi kali alas itu belum tahu masyarakat belum tahu ya. Terus sebenarnya sudah lama gitu ada yang minta sama Hamid Kajuran masih buat sama sekolah itu untuk cari sendangnya Mbah San itu sebelah makamnya Mbah San. Itu ada yang namanya beli air kecil itu belum tahu itu ada air. Akhirnya terus ke situ untuk ambil air. Ya. Nah itu 86 judulnya Sendang untuk membangun masjid dan makam. Waktu itu masih desa, masih makannya masih belum baik, jalannya belum aspal, listriknya belum ada listrik. Sekaligus itu kita sambut 1 minggu judulnya Sendang langsung Sendang itu masyarakat panitia untuk pasang kotak di Sendang. Nah, akhirnya Mbah Ahmad sama Hamid itu ke Sendang. Nah, terus itu ada yang ada batu itu orang nggak tahu terus buka terus munculnya Kalimat Thayyibah. Itu air batunya Bahasan Nabi itu asli dari Bahasan Nabi itu keramat buka Sendang. Akhirnya di situ masyarakat terus berduyun-duyun jutaan orang setiap hari jutaan ya mau jalan aja nggak bisa waktu itu 86 sampai 10 tahun mau jalan aja nggak bisa orang sakit apa saja harus sembuh mau mikuli orang tiap hari mikuli kalau uang ambil dimandiin belum dibangun kan akhirnya belum tahu udah pasang gampring untuk gawe pasang sampai sekarang langsung sekaligus setengah sasi belum ada setengah sasi langsung listrik biak 4 jam pagi langsung listrik apalagi termasuk jalan langsung aspal langsung bangun makam habis makam langsung masjid sampai sekarang ke masjidnya sekarang sudah bongkar 3 kali. Jadi yang masjid yang asli yang namanya Soko itu yang dari Bahasan itu ada 4 ya. Dari Bahasan itu zaman Wali Songo termasuk hampir 466 tahun kita Bahasan itu kakak Raden Patah Demak. Jadi itu tidak masuk Wali Songo
termasuk jajaran Wali Songo. Itu murid dari Sunan Ampel, masih murid untuk sejarah ke Nyardono. Betapa masyarakat untuk berjuang menekan agama Islam. Nah, itu satu murid dari Sunan Ampel. Kadang-kadang murid sama gurunya kadang bisa, kalau dia sama murid. Nah, itu dari Sunan Ampel, murid Sunan Ampel. Ini sejarah Wali Songo. Berdiam di Nyardono, waktu itu belum nyiapnya orang masih alat. Jadi orang sejarahnya itu agama masih perkara kafir, masih Buddha, banyak yang Buddha pada untuk menegakkan agama Islam. Nah, terus waktu itu berhasil untuk berdiam di wilayah makam situ, diam 1 tahun. Nah, 1 tahun Sunan Ampel ke situ lagi di situ. 1 tahun Sunan Ampel ke situ masih duduk di situ sampai akhirnya 3 tahun pertama. Nah, akhirnya Basan berhasil. Itu namanya Bambang Karunadi. Waktu itu masih Hasan Munadi, belum wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami. Saya Maulidatul Hasanah, NIM 0150. Saya Putri Nabila, NIM 0154. Saya Aktif Farida, NIM 168. Saya Revita Sasi, NIM 0190. Saya Fauza Filza Daristianita, NIM 0206. Saya Dida Martalia, NIM 0146. Saya Skirwan Nasution, NIM 0208. Latar belakang teori tentang penyebaran agama di Jawa, terutama di pesisir utara Pulau Jawa, bermula dari Kerajaan Demak, sebuah kerajaan Islam di Jawa yang dipimpin oleh Raden Patah yang sangat cerdas, bijak, dan mulia, di mana orang hidup dengan kemakmuran, kesejahteraan, dan keamanan. Karena sistem pemerintahan yang digunakan berdasarkan demokrasi atau musyawarah dan kerjasama yang baik antara para ulama dan pemimpinnya. Untuk biografi Syekh Hasan Munadi sendiri adalah dengan nama kecil Raden Babang Kartonadi. Syekh Hasan Munadi lahir di Demak kira-kira pada tahun 1460. Syekh Hasan Munadi merupakan seorang pendakwah yang datang dari Kerajaan Mataram pada sekitar tahun 1400 Masehi. Syekh Hasan Munadi hidup lebih dari 130 tahun. Dan dengan usia yang panjang itu, dia membangun dan menyebarkan agama Islam di daerah Ponorogo. Pada akhirnya, Syekh Hasan Munadi menghadap Yang Maha Kuasa di rumah istri keduanya, di mana dia dimakamkan. Namun pada tanggal 21 Ramadan, anak Syekh Hasan Munadi, Syekh Hasan Cipuro, memindahkan makam Syekh Hasan Munadi ke Nyardono. Sejarah tradisi Sendang Kalimah Thaiba. Sendang Kalimah Thaiba ini bermula ketika masyarakat Nyardono ingin merenovasi masjid peninggalan Waliullah Hasan Munadi. Namun di saat merehab masjid tersebut ada kejadian yang luar biasa, yaitu munculnya air dari lereng gunung. Air pada sendang tersebut dapat menyembuhkan segala macam penyakit dan keajaiban lainnya. Hal tersebut terdengar oleh masyarakat sekitar sehingga banyak yang berdatangan ke sendang tersebut untuk berobat. Latar belakang berdirinya makam Syekh Hasan Munadi ini, awalnya masyarakat Nyardono sangat percaya pada hal-hal yang berkaitan dan diatur oleh Yang Maha Kuasa. Namun, seseorang dapat merasa lebih baik jika dapat membantu para leluhurnya, orang-orang yang dianggap suci atau karismatik, dan orang-orang yang dihormati seperti wali dan ulama yang sudah meninggal. Tradisi berziarah ke makam para ulama berkembang di masyarakat setempat, termasuk makam Syekh Hasan Munadi, seorang tokoh penyebar agama Islam atau orang yang dimuliakan yang pernah datang ke desa Nyardono.
Kabupaten Semarang dan sekitarnya umumnya meyakini adanya makam tersebut. Masyarakat percaya bahwa berziarah ke makam Syekh Hasan Munadi di Desa Nyatyono akan membawa berkah. Objek wisata religi makam Syekh Hasan Munadi. Banyak peziarah mengunjung makam Syekh Hasan Munadi untuk berdoa, mendapatkan barokah dan menenangkan hati. Tanggal 20 Ramadan atau ketika haul Syekh Hasan Munadi adalah puncak untuk para peziarah. Menurut Dena di samping, makam Syekh Hasan Munadi berada di ujung lokasi objek wisata. Ada di dekat musola. Selain itu, denah itu menunjukkan bahwa pengelola memperhatikan kebutuhan ibadah para peziarah. Bangunan depan makam Syekh Hasan Munadi seperti pada gambar di atas. Pusara makam Syekh Hasan Munadi terletak di dalam bangunan ini. Para peziarah dapat melakukan kegiatan berziarah seperti berdoa, berzikir, tahlil, dan sebagainya di tempat ini. Gambar di atas menunjukkan bagian dalam bangunan yang ada di gambar sebelumnya, yang dapat menampung hingga kurang lebih 100 peziarah. Bagian dalam ini merupakan bagian penting dari objek wisata makam Syekh Hasan Munadi karena di sini terletak pusara Syekh Hasan Munadi, tempat para peziarah datang untuk berziarah ke makam Syekh Hasan Munadi. Ya, ketika berziarah mengunjung makam Syekh Hasan Munadi, mereka tidak dikenakan biaya apapun. Namun, pengelola menempatkan kotak amal di area makan. Pengelola makam Syekh Hasan Munadi terus mempertimbangkan apa yang diperlukan para berziarah. Meskipun mereka tidak dikenakan biaya apapun untuk memastikan berziarah dapat melakukan ibadah dengan nyaman, pengelola makam menyiapkan musola. Pengaruh keberadaan makam Syekh Hasan Munadi terhadap kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat desa Nyatyono. Pengaruh yang dimaksud adalah dampak yang timbulnya oleh keberadaan makam Syekh Hasan Munadi terhadap kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial meliputi bidang syiar agama Islam, pendidikan, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Sedangkan kehidupan budaya meliputi sistem nilai budaya, religi, dan adat istiadat. Oke, untuk pengaruh keberadaan makam Syekh Hasan Munadi terhadap kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat desa Nyatyono adalah yang pertama, satu, pengaruh dalam kehidupan sosial, yaitu bidang syiar agama Islam. Syekh Hasan Munadi mengajarkan Islam apa adanya dari kota asalnya yaitu Demak. Refleksi dari ajarannya tidak terlalu jauh dari syariat agama Islam modern dan cara penyampaiannya jauh di atas para dai. Akibatnya, masyarakat mudah menerima Islam dalam bidang syiar. Itu juga mempengaruhi timbulnya struktur sosial atau organisasi masyarakat. Di bidang pendidikan sendiri, generasi muda desa Nyatyono juga dididik tentang pentingnya menjaga dan menjaga makam Syekh Hasan Munadi, serta tentang siapa dia sebenarnya dan peranannya dalam kehidupan masyarakat desa. Akibatnya, mereka mulai peduli untuk berkunjung ke makam Syekh Hasan Munadi dan meminta berkah. Bidang ekonomi, makam Syekh Hasan Munadi di desa Nyatyono memiliki dampak positif bagi masyarakat karena telah dibangun berbagai sarana dan prasarana yang baik dan pasti akan menjamin kesejahteraan masyarakat. Sistem nilai budaya, keberadaan makam Syekh Hasan Munadi dapat menambah tingginya jiwa gotong royong pada diri masyarakat dalam menumbuhkan rasa yang sama untuk mempunyai kewajiban turut menjaga kelestarian sejarah tersebut. Pengaruh dalam kehidupan budaya, religi, kegiatan masyarakat Nyatyono seperti ziarah ke makam Syekh Hasan Munadi adalah contoh sistem sosial.
Sementara tata cara masyarakat dalam upacara keagamaan seperti ikhol dan tahlilan yang mencakup ziarah, menabur bunga, dan membaca ayat-ayat adalah contoh sistem budaya. Lalu pengaruh dalam kehidupan budaya yang kedua yaitu ada adat istiadat. Di desa Nyono, upacara khol atau tahlilan dilakukan sejak lama. Upacara khol menggabungkan adat Jawa dan Islam sebagai bentuk penghormatan terhadap tokoh Syekh Hasan Munadi yang dianggap oleh masyarakat Nyono dan sekitarnya sebagai pembawa dan penyebar agama Islam di daerah setempat. Upacara ini dilakukan selama bulan Ramadan dan mencapai puncaknya pada tanggal 21 Ramadan. Berikut merupakan foto dokumentasi saat melakukan penelitian. Ini ada di dalam makam Syekh Hasan Munadi. Lalu kita membacakan ayat-ayat Al-Quran. Lalu ini ada Bapak juru kuncinya, yaitu Bapak Slamet Rohim. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.